pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsi bicara berbeda. Ketika debat cawapres, maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Wakil presiden itu bukan hanya aksesoris, wakil presiden itu bukan hanya simbol yang bisa dipasang untuk penggait suara. Bersama Ketua KPU Hashim Asy'ari dalam Rosi, Gaduh KPU, dari data bocor hingga ubah format debat cawapres. Kamis 7 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya Tifa Solesa dalam Kompas Update. Saudara, sebuah rumah di Cipayung, Depok, Jawa Barat ambruk saat hujan deras mengguyur wilayah itu sejak Rabu petang. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa itu. Anda melihat kondisi sebuah rumah warga di Kampung Benda Barat, Cipayung, Depok, Jawa Barat yang ambruk saat hujan deras mengguyur kota Depok pada Rabu petang. Bagian depan rumah ambruk hingga ke bagian belakang. Derasnya curah hujan yang mengguyur wilayah itu membuat bagian atap rumah ambruk. Saya dan Niluh Puspa akan bersama Anda dalam Kompas Petang sesaat lagi. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Debat perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh This is my way. Cobain deh. Ayah korban 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan pernah dilaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan melaporkan Ade Armando ke polisi yang menyinggung politik dinasti di DIY. Lokasi kunjungan kerja disebut mengikuti lokasi kampanye Ganjar. Presiden Jokowi nyatakan kunjungan kerja sudah direncanakan jauh hari. Tepat 68 hari lagi menuju pemilu serentak 2024. Selamat datang dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solesa akan menyapa Anda di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Niluh Puspa. Saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Nah, keluarga sehari-harinya orang di pagi, pulang sore, pagi nggak pernah keluar. Laki nggak kerja, yang kerja istrinya. Suaminya. Tadi awalnya sih ada kerjanya, aja punya pembantu segala tadinya. Awalnya begitu suaminya nganggur, baru nggak punya kerjaan. Saudara, polisi belum bisa memeriksa lebih mendalam terhadap P, ayah korban, untuk membuat terang kasus kematian 4 anak di dalam rumah Jagakarsa. Hingga kini, ayah korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah ditemukan terluka di kamar mandi rumah. Polisi baru interogasi awal terhadap P. Terkait tulisan "Puas Bunda, Thanks for All" di lantai rumah, polisi sedang menyelidiki siapa yang menulis tulisan itu dan apa maknanya.
Nanti akan kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara Chris. Sekarang masih di Rumah Sakit Kramat Jati kan? Ya. Berarti belum diperiksa dia? Belum. Interogasi awal secara lisan sudah. Namun kan itu harus didalami dan dituangkan dalam P ditemukan tulisan itu. Siapa yang menulis dan menulis dengan alat apa atau dengan menggunakan pewarna apa dan lain sebagainya. Tentunya harus ada pembuktian ilmiah, ini mohon waktu, masih kami dalami. P, ayah yang diduga membunuh keempat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jakarta Timur. P dirawat di RS Polri akibat luka yang ia derita setelah diduga berupaya bunuh diri usai keempat anaknya tewas. Sementara ibu korban yang diduga menjadi korban KDRT ayah dari 4 anak yang ditemukan tewas di Jagakarsa masih menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat menceritakan bagaimana keseharian perilaku keluarga sang ayah yang ditemukan di kamar mandi dengan kondisi masih hidup. Sehari-harinya mengurusi anak sudah tidak bekerja lagi. Yang bekerja adalah ibu yang juga sedang dirawat di rumah sakit karena dugaan KDRT oleh suami. Suami istri pun jarang berinteraksi dengan tetangga. Hanya keempat anak yang sering bermain di luar. Kesadarannya orang di pagi pulang sore, pagi nggak pernah keluar. Ada kerjanya? Ada kalau laki perempuan, laki nggak kerja. Yang kerja istrinya. Nah, kurang tahu udah kerjaan di kantor mana. Gitu. Berarti selama ini ketika istrinya kerja yang mengurus suaminya? Atau suaminya juga pernah ada kerja tuh gimana? Tadi awalnya sih ada kerjanya, dia punya pembantu segala tadinya. Awalnya begitu suaminya nganggur, baru nggak punya kerjaan. Kalau hubungan dengan tetangga sering sosialisasi atau gimana? Ya, ini tetangganya di sini nggak pernah gitu tetangga kan. Saya bilang pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore. Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendampingi ibu 4 anak korban pembunuhan. Saat ini ibu korban dirawat di RSUD. Sudah melakukan koordinasi untuk memastikan pendampingan terhadap ibu korban. Lalu kemudian untuk di TKP tentu kita berharap juga mendorong peran serta masyarakat sehingga tim kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga atau institusi atau pihak-pihak yang ada di sekitar untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Polisi menyelidiki sebab kematian 4 anak yang ditemukan tewas di rumah Jagakarsa. Saat kasus ini terungkap, sang ayah, P, ditemukan di kamar mandi dengan kondisi hidup. Tak hanya akan memeriksa sang ayah, polisi juga akan memeriksa ibu korban yang menjalani perawatan di rumah sakit. Saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Lanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Setelah ditemukan tak bernyawa, 4 jenazah anak langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi, mencari apakah ada kekerasan di tubuh korban. Dugaan awal, keempat korban meninggal lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari kali ya. Itu kondisinya misalnya mencari sebab kematiannya dulu ya, kita cari di mana ada luka-luka atau enggak. Terus kemudian habis itu mungkin kita periksa juga pemeriksaan histopatologi ini. Ada kekerasan, itu kekerasan kan sudah membusuk ya. Jadi itu kekerasan atau bukan kan kita nggak tahu. Jadi kita periksa kelihatan karena sudah membiru semua berarti dok. Sudah membusuk berarti ya. Penyelidikan polisi terus berlangsung, sebab 5 hari sebelum peristiwa tewasnya 4 anak, atau tepatnya Sabtu lalu,
Ibu korban melapor ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami atau ayah korban. Ibu korban pun saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terbaru kasus kematian 4 anak di Jagakarsa kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Brian Jabli di Polres Metro Jakarta Selatan. Brian, selamat petang. Apa hasil penyelidikan sementara polisi dari kasus tewasnya 4 anak di dalam rumah ini? Iya, untuk saat ini kasus dari pembunuhan 4 orang anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung tersebut saat ini dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Tentu saat ini proses penyidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan dan tentu juga terkait untuk pengembangan kasus untuk membantu proses penyidikan dari pihak kepolisian. Kelima orang saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dan tentu keempat anak yang telah dibunuh yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya ini, Nilo dan juga saudara, diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu juga untuk uji laboratorium juga, polisi melakukan uji laboratorium terhadap sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Nilu dan juga saudara, untuk keempat bocah tersebut memang ditemukan tewas di dalam kamar secara berjejeran dan hingga saat ini sebelumnya juga kalau misalnya kita ketahui secara bersama ayah korban tersebut bersama istrinya memang sempat terlibat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan dari pihak kepolisian hingga saat ini belum memeriksa secara spesifik kepada terduga pelaku yaitu ayah dari keempat korban tersebut untuk dimintai keterangan dari pihak kepolisian karena memang masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Seperti itu, Nilo. Jabri, karena sudah naik ke penyidikan, apakah ada informasi misalnya sudah ada kira-kira siapa yang menjadi ada tersangka begitu dalam kasus ini? Iya, terkait untuk siapa atau dari pihak kepolisian menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari Kasat Reskrim AKBP Bintoro tentunya menyampaikan kepada kami, namun hal ini belum disampaikan juga siapa yang menjadi tersangka dalam kasus dengan jenis kelamin 2 perempuan, 2 laki-laki. Namun sejauh ini Nilu dan juga saudara yang masih tentu kita ketahui secara bersama ialah masih fokus kepada ayah. Baik. Oke, baik. Brian Jabli, sepertinya kita masih ada masalah komunikasi. Terima kasih, Brian. Dan kita masih coba saudara untuk bisa terhubung dengan jurnalis Kompas TV Brian Jabli, tapi yang jelas saat ini proses dari penyelidikan ini sudah naik ke penyidikan. Pemeriksaan secara intensif masih akan terus dilakukan utamanya kepada sang ayah yang ditemukan bersamaan dengan 4 jenazah anaknya ini. Brian, sekarang ini kan ada kasus KDRT sebelumnya ya, ada pelaporan kasus KDRT ini. Ini seperti apa kasusnya sampai dengan sekarang informasi yang Anda dapatkan? Brian? Baik. Ya, Nilu dan juga saudara, saya tidak bisa mendengarkan suara Anda dengan jelas, namun hingga saat ini dapat kami laporkan memang untuk ayah kandung dari keempat korban yang tentu sebagai terduga pelaku pembunuhan memang sebelumnya pernah terlibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, ini juga sempat dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian, namun ayah korban tersebut beralasan atau urung melakukan atau baik, kami ada masalah. Dalih menjaga keempat anaknya karena istrinya hingga saat ini tentu dalam proses perawatan di rumah sakit seperti itu. Dan tentu ini. Baik, terima kasih informasi dari jurnalis Kompas TV Brian Jabli terkait dengan tewasnya 4 anak di Jagakarsa. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi mengungkap bahwa ayah 4 anak yang tewas di Jagakarsa sempat akan diperiksa terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lantas apa penyebab tewasnya 4 anaknya? Benarkah sang ayah terlibat di balik tewasnya 4 anak di Jakarta Selatan? Kita bahas usai jeda, saudara.
Kami juga ada informasi dari Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan melaporkan Ade Armando ke polisi yang menyinggung politik dinasti di DIY. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. This is my way. Cobain deh. Saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Nah, keluarga sehari-harinya orang pergi pagi, pulang sore, pergi pagi nggak pernah keluar. Laki nggak kerja, yang kerja istrinya. Suaminya. Tadi awalnya sih ada kerjanya, aja punya pembantu segala tadinya. Awalnya begitu suaminya nganggur, baru nggak punya kerjaan. Saudara, polisi masih belum mengungkap penyebab tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tetangga korban mengungkap adanya dugaan KDRT sebelum peristiwa tersebut. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong sempat bertemu tetangga yang mengaku kenal dekat dengan ayah korban. Misteri kasus tewasnya 4 anak di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan masih terus bergulir. Hingga saat ini polisi masih terus mencari titik terang siapa pelakunya dan juga apa motifnya.
Polisi terus mencari tahu penyebab 4 anak yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Selatan. Ayah korban yang ditemukan terluka tidak jauh dari 4 jasad anaknya, hingga kini belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Di tengah kasus ini muncul fakta adanya laporan dugaan KDRT terhadap sang istri yang juga ibu para korban. Salah satu tetangga yang dikenal dekat dengan ayah korban mengaku tahu soal peristiwa KDRT itu. Bahkan, menurut tetangga, ayah korban tidak segan melukai keluarga korban yang sempat mencoba melerainya. KDRT berantem ya kan, dari mulai jam 6 pagi kalau saya. Iya. Gitu. Berantem sampai orang tuanya datang, ya kan, adiknya datang. Iya. Tapi adiknya sendiri mau ini dihajar juga kan gitu. Oh, mau dipukul juga? Adiknya? Jadi bukan hanya istrinya? Bukan istrinya, adiknya sempat melerahin. Adiknya siapa? Adiknya? Adik si perempuan. Adik si istri perempuan? Oke. Mau melerahin ya kan? Iya. Sempat dipukul juga kalau saya bilang. Pukul tendang gitu kabar itu ya. Iya. Nah, kayak gitu udah. Tapi dilerai akhirnya? Tidak jadi? Iya, dilerai. Sama orang tua, sama orang tua ke rumah sakit yang akhirnya kan gitu. Sang tetangga yang saya wawancarai pun kerap dicurhati sang ayah korban soal masalah yang terjadi di keluarganya, termasuk prahara rumah tangga. Bahkan ayah korban pun sempat meminta nasihat usai melakukan KDRT pada ibu korban. Terakhir ketemu kapan? Sabtu sore setelah KDRT. Bapak sempat ketemu? Apa yang dia ceritakan waktu itu, Pak? Dia cuma minta nasihat saya, kan, minta solusi gimana. Saya cuma bilang, ya udah bang, minta maaf aja sama keluarga. Iya. Udah istighfar, udah jangan dilakuin lagi. Iya. Kita lihat anak-anak aja bang. Terus respon dia bagaimana waktu itu? Dia cuma manggut-manggut aja. Untuk mengungkap penyebab tewasnya 4 orang anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, polisi sudah melakukan olah TKP. 5 saksi yang mengetahui peristiwa itu juga sudah diperiksa. Mario Sarong, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Saudara, polisi terus mendalami motif kasus 4 anak yang ditemukan tewas di sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menjelaskan sebelum kejadian pada Sabtu lalu ayah korban sempat akan diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kakak dari istri yang bersangkutan. Jadi hari Sabtu Polsek Jagakarsa menerima laporan kasus KDRT. Terlapornya saudara P dan teman visum. Saat akan dilakukan pemeriksaan, waktu itu saudara P berhalangan karena istrinya kan masuk rumah sakit, saudari D masuk rumah sakit sehingga tidak ada yang menjaga anak-anak. Waktu itu dalam proses penyelidikan kasus KDRT yang di Polsek Jagakarsa, P belum dilakukan interogasi. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengatopsi jenazah 4 anak yang tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim masih melakukan serangkaian pemeriksaan forensik untuk memastikan luka lebam pada mulut dan hidung ke-4 anak tersebut. Apakah luka saat keempatnya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Kalau ini masih jangka saja. Jadi tidak ada luka tusuk, jadi hanya didapatkan kecurigaan, ya kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kecurigaan, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Lantas saudara, apa penyebab tewasnya 4 anak ini? Benarkah sang ayah terlibat di balik tewasnya 4 anak di Jakarta Selatan? Lebih lengkap kita ulas saudara kasus ini bersama Guru Besar Kriminolog UI Adrianus Meliala dan juga nanti akan bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Saya ke Pak Adrianus dulu. Pak Adrianus, kalau Anda melihat kasus ini, menganalisanya, apakah ini kasus pembunuhan? Jadi kalau kita kaitkan dengan
dalam psikologi itu ada yang namanya mental map ya, lingkungan sosial dari para korban dan pelaku. Maka kalau korbannya adalah 4 anak ya, kakak adik ya, dalam satu rumah pula, maka siapa sih yang menjadi pelakunya, siapa sih yang menjadi pembunuhnya? Tentu bukan orang-orang jauh, bukan orang-orang yang stranger ya, pasti orang-orang dekat. Dan jadi ini pembunuhan ya Pak Adrianus, saya ingin menekankan itu. Apakah pada orang tua atau mungkin orang yang dekat yang lain yang ada pada lingkungan domestik itu, begitu. Jadi ini pembunuhan kalau menurut Anda? Ya tentu, apalagi kalau bunuh diri tentu tidak mungkin ya, begitu. Oke, Pak Adrianus, kalau misalnya melihat seorang ayah bisa begitu setega itu pada anak kandung sendiri, 4 lagi? Ya 2 hal penjelasannya. Pertama tentu kemarahan luar biasa, kemarahan yang selama ini terpendam dan kemudian tiba-tiba muncul begitu saja. Ini ciri daripada orang yang memiliki bad temper ya, orang yang korsleting gitu dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah orang yang memiliki yang kita sebut sebagai split personality, kepribadian pecah. Ini sebetulnya pernah terjadi di berbagai negara, di mana ada orang-orang yang kita katakan sebagai memiliki kepribadian ganda. Maka ketika kepribadian A itu muncul, dia mampu membunuh. Lalu kemudian ketika kepribadian B muncul, si pelaku itu tidak merasa bahwa dia membunuh, begitu ya. Nah ini untuk menjustifikasi mengenai mengapa ada orang tua yang mampu membunuh anak secara rapih, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus ini. Ya mungkin sekali pada kasus ini si pelaku itu memiliki kepribadian ganda, yang tadi saya katakan bahwa pada saat membunuh itu yang aktif adalah kepribadian yang memang mampu untuk itu, begitu. Pak Adrianus, sebelumnya 5 hari sebelumnya ini kan ada laporan kasus KDRT dan rencananya dia akan diperiksa begitu. Apa yang Anda baca dari rentetan peristiwa ini? Saya kira logik ya, dan memang ini menjadi satu hal yang juga cukup biasa terjadi pada kasus KDRT, yakni pengulangan kekerasan. Nah biasanya yang terjadi adalah kekerasan itu dilakukan kembali pada korban dalam ini misalnya dari suami kepada istri. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah ketika sang istri tidak ada, maka kemudian dialihkan atau dalam bahasa psikologinya displacement kepada objek yang lain yang lebih lemah, yakni anak. Ya, tapi pada dasarnya bahwa ini adalah satu hal yang jamak terjadi. Nah di sini sayang sekali Pak Kasat Serse tidak ada ya. Saya berpikir nanti akan bergabung. Kenapa misalnya pada waktu terjadi pelaporan tidak kemudian diadakan satu respons yang adekuat, dan jangan hanya karena responnya minimal, yakni dipanggil tidak datang lalu kemudian tidak ada respon sama sekali. Nah, akan saja kepolisian datang lalu melihat bahwa memang kondisi sang bapak ini tidak stabil ya, penuh marah, penuh dengan letupan-letupan dan itu membahayakan anaknya, maka tentu tidak terjadi situasi ini. Jadi saya kira pertanyaan bagus kita tujukan kepada kepolisian dalam hal ini, mengapa bertindaknya begitu formal ya, demikian. Pak Adrianus, kalau dalam kondisi seperti yang Anda sebutkan tadi secara tekanan mental dan sebagainya, emosional, secara sadar orang bisa melakukan itu? Biasanya yang terjadi adalah pencarian objek-objek yang lebih lemah. Ya, misalnya sebagai contoh, para laki-laki ini ya biasanya melakukannya dengan cara meninju dinding, ya, melempar piring, begitu ya, objek-objek yang dianggap sebagai lebih lemah dan tidak mungkin melawan. Nah, pada saat ini kelihatannya karena anak kelihatannya ya seringkali menjadi isu dalam rangka pertengkaran, ya mungkin dalam hal ini anak dianggap sebagai sumber biaya yang kemudian lalu membebani sang istri. Atau karena dianggap sebagai sang bapak tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya, maka lalu kemudian ketika sang istri tidak ada, maka lalu kemudian anak pula yang menjadi sumber displacement atau sumber menjadi target bagi sang bapak ketika sang istri tidak ada, begitu. Baik, kita sebentar akan bergabung bersama kita ada KBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Pak Bintoro, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Salam presisi. Pak Bintoro, langsung saja ini kasus pembunuhan atau seperti apa hasil penyidikannya? Terima kasih, Mbak, atas undangannya. Saat ini kami Polres Metro Jakarta Selatan masih dalam proses penyidikan terhadap dugaan meninggalnya 4 orang yang berada di rumah di kawasan Kebagusan tersebut. Sejauh ini langkah-langkah kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Selanjutnya untuk kegiatan otopsi telah kami lakukan dan selanjutnya kami akan menunggu hasil dari otopsi tersebut apakah dugaan kematian dari korban keempat anak tersebut.
Oke, jadi belum bisa dipastikan ini pembunuhan atau bukan? Sejauh ini belum bisa kami simpulkan, Mbak. Oke. Saat ini masih proses penyidikan. Dan bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Polres Jakarta Selatan sejauh ini masih berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik itu dari Dinas Kementerian Perempuan dan juga dengan UPT P3A, demikian. Oke, Pak, ini kan sebelumnya ada laporan kekerasan dalam rumah tangga ya, ada rencana pemanggilan terhadap si ayah ini begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Kenapa tidak jadi pemanggilannya? Sejauh ini kami melaksanakan kegiatan. Pertama, kami mendapat informasi memang adanya laporan penganiayaan atau KDRT yang ditangani oleh Polsek dan juga laporan penemuan mayat. Untuk inisial P yang selaku ayah korban ini saat ini dirawat di rumah sakit Polri dan sejauh ini belum bisa kami mintai keterangan. Demikian juga dari pihak ibu yang saat ini dirawat di rumah sakit Pasar Minggu, dan sejauh ini yang bersangkutan juga masih dalam proses perawatan, demikian. Baik, belum bisa dimintai keterangan. Tapi yang jelas tadi itu ya, belum bisa polisi menyimpulkan ini pembunuhan atau bukan gitu ya terhadap 4 anak ini ya Pak ya? Ya, nanti akan kami sampaikan Mbak setelah hasil dari otopsi, baru kami bisa menyampaikan. Dugaan-dugaan situ memang masih mengarah, tetapi kami belum bisa menyimpulkan, demikian. Oke, Pak Adrianus ini belum bisa disimpulkan apakah ini pembunuhan atau bukan. Meskipun tadi disebutkan bahwa dugaan-dugaannya sih mengarah ke sana. Tapi Pak Adrianus, bagaimana ini polisi harus membuat terang kasus ini? Saya menghargai teman-teman kepolisian, Pak Bintoro berhati-hati betul dalam rangka menyimpulkan. Namun juga saya berharap misalnya, mengapa kehati-hatian itu tidak muncul ya? Ketika terjadi pertama kali pelaporan kepada kepolisian di Jakarta. Gue pegang gimana? Kalau gue pegang gimana? Bahwa pelaku dapat berbuat fatal kepada anak yang berada di bawah kendalinya. Kalau tadi saya tidak salah dengar dari pelaporan wartawan Kompas TV, bahwa P ini dikabarkan dilaporkan oleh saudara istrinya itu marah-marah, membawa senjata, pisau dan seterusnya. Artinya termasuk dalam kategori orang yang memakai senjata gitu, membawa senjata. Hal mana tentu bisa kemudian berdampak buruk atau bisa kemudian melakukan tindakan macam-macam terkait dengan anaknya atau orang lain. Apakah hal itu tidak membuat lalu kepolisian setempat pada waktu menerima laporan itu merasa perlu untuk mendatangi ya dan lalu melakukan langkah-langkah cepat kepada si pelaku. Sebab dengan begitu lalu tentunya pembunuhan tidak terjadi kan, daripada seperti sekarang di mana kemudian pelaku sudah lalu melakukan aksinya kepada anaknya sendiri. Baik, Pak Kasat, apakah akan ada pemeriksaan kejiwaan juga terhadap sang ayah? Kami sudah koordinasi dengan pihak kedokteran forensik dan juga kedokteran rumah sakit bahwa kami akan pastikan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap inisial P yang nanti akan kami sampaikan di hasilnya oleh pihak dokteran, demikian. Oke, Pak Kasat, ini juga kan ada yang ditemukan, ada tulisan puas bur, thanks for all. Apakah sejauh ini sudah ada hasil Pak apa yang digunakan untuk menulis itu, siapa yang menulis itu? Untuk barang bukti sudah kami ambil untuk sampelnya dan saat ini juga sementara masih dilakukan pemeriksaan secara forensik. Oke, artinya belum ada Pak ya hasilnya? Ya, belum ada Mbak. Nanti akan kami umumkan kalau sudah ada hasilnya. Oke, terkait dengan 4 anak ini Pak, apakah sudah hasil otopsinya mungkin ada sudah bisa disampaikan Pak? Apakah ada ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan itu? Sejauh ini belum ada Mbak, nanti akan disampaikan kalau sudah ada. Kami pasti akan menyampaikan, baik mungkin Bapak Kapolres maupun kami pribadi akan menyampaikan melalui media, demikian. Oke, kan ada lebam yang ditemukan di bagian wajah, benar itu Pak? Sejauh ini belum ada Mbak, kami belum bisa menyampaikan karena belum ada hasil dari otopsi. Nanti akan
kami sampaikan apabila sudah ada hasilnya. Baik, Pak Adrianus, kalau Anda membaca tulisan puas Bun, thanks for all, itu bagaimana Anda membacanya? Ada benang merahnya, Mbak. Jadi kalau kembali pada dugaan bahwa KDRT ini diakibatkan lebih kepada soal ekonomi, dan anak dijadikan satu isu terkait dengan ekonomi tersebut, artinya anak dianggap sebagai sumber biaya gitu ya, di mana kemudian sang suami tidak bisa memenuhinya, lalu kemudian sang istri lalu terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Maka dengan dibunuhnya anak ini, misalnya kalau kita ambil jalan berpikir itu, lalu kemudian seolah-olah sang suami mau mengatakan bahwa lihat nih udah beres masalahnya, apa yang kamu ributkan sudah nggak ada, ya begitu ya. Ya itu tentu jalan berpikir khas dari orang yang sedang marah, sedang emosional. Saya sejauh ini hanya berpikir ke situ ya, dan belum bisa melihat ke hal-hal yang lain yang mungkin ada ya. Tentu kita menunggu perkembangan dari konteks scientific crime investigation yang dilakukan oleh kepolisian. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, untuk ibu dari korban ini ada rencana pemeriksaan dalam waktu dekat? Kami akan pastikan akan melakukan pemeriksaan baik terhadap ibu maupun suami yang saat ini berada di rumah sakit Polri, dan selanjutnya kami akan bisa menyampaikan dengan hasil otopsi terhadap apa penyebab dari kematian keempat orang anak tersebut. Kalau ibu kondisinya sudah stabil, Pak? Saat ini masih diobservasi, sementara masih kami pastikan kalau sudah kondisinya bisa dilakukan pemeriksaan, kami akan ambil keterangannya. Baik, terima kasih Pak AKBP Bintoro Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, dan terima kasih juga Pak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, atas pandangannya di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Kami akan kembali saudara dengan informasi paguyuban masyarakat Ngayogyakarta Sinambungan Keistimewaan melaporkan Ade Armando ke polisi yang menyinggung politik dinasti di Jogja. Presiden Joko Widodo membantah bahwa kunjungan kerjanya di berbagai daerah beberapa hari belakangan untuk membuntuti salah satu calon presiden Ganjar Pranowo. This is my way. Cobain deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu,
sekenyang itu. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyalurkan sejumlah bantuan dan jaminan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrim ke ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Pandeglang. Bantuan itu diberikan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim berdasarkan perekonomian keluarga, kelompok, serta masyarakat dengan total bantuan yang diberikan sebesar Rp2.829 juta. Agenda-agenda kita seperti ini bagian dari apa yang disebut dengan pemerintah hadir. Karena kita adalah satu, kita adalah bersatu. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten terjadi penurunan mencapai 1,12%. Atas hal itu, Pemprov mendapatkan penghargaan insentif fiskal mencapai 6 miliar lebih yang sepenuhnya dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. This is my way. Cobain deh. Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando Kamis yang dilaporkan ke Polda DIY atas video pernyataannya di media sosial yang dituding telah melecehkan keistimewaan Yogyakarta. 2 hari setelah menggelar unjuk rasa di depan kantor DPW PSI DIY, paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman akhirnya resmi melaporkan Ade Armando ke polisi. Dalam laporannya, calon legislatif PSI itu dituding telah melakukan penghasutan berita bohong dan ujaran kebencian yang membenturkan gerakan mahasiswa dengan status keistimewaan Yogyakarta. Paman Usman untuk melaporkan saudara AA ke Polda ini adalah tindak lanjut dari deadline yang kita berikan kepada teman-teman PSI, dan saya kira ini langkah yang konstruktif karena ini justru menghindari perdebatan kontroversi politik. Kita menempuh jalur hukum biar nanti mekanisme hukum yang akan memproses dari apa yang diucapkan oleh saudara. Ade Armando mengaku siap menghadapi proses hukum atas pelaporan dirinya ke polisi karena menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Namun Ade mempertanyakan alasan dirinya dilaporkan dengan pasal penyebaran fitnah dan ujaran kebencian bernuansa sara. Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan. Saya tentu saja menghormati permintaan atau laporan dari teman-teman di Jogja, gugatan dari teman-teman Jogja ke polisi ya, dan saya akan patuhi seandainya sampai ada panggilan dari pihak kepolisian agar saya memberikan penjelasan. Tidak paham dengan tuduhan yang disampaikan, saya dianggap sebagai melanggar pasal 27 ayat 3 dari Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2, karena pasal-pasal tersebut adalah larangan terhadap warga negara di Indonesia untuk menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik, dan kebencian berdasarkan sara. Merespon soal kontroversi pernyataan Ade Armando soal politik dinasti Yogyakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta Ade Armando dan kader lain yang tidak patuh konstitusi dan undang-undang agar keluar dari PSI, terlebih jika menyinggung Yogyakarta. Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI.
Di titik lain, tepatnya di kawasan Malioboro, mahasiswa asal Indonesia Timur yang kuliah di Yogyakarta menggelar unjuk rasa. Dalam aksinya, mereka mengecam pernyataan Ade Armando yang dinilai melecehkan status keistimewaan Yogyakarta. Aksi dimulai dengan berorasi di kawasan 0 km Yogyakarta di kawasan Jalan Malioboro. Dari tempat itu, massa berjalan kaki menuju kantor Gubernur DIY untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi DIY terkait status keistimewaannya. Informasi lebih lengkap soal pelaporan Ade Armando ke Polda DIY, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Michael Aryawan. Michael, selamat petang. Jadi hari ini ada mahasiswa yang berdemo. Apa tuntutan mereka ini? Selamat petang Nilu dan saudara. Benar sekali, mahasiswa dari Indonesia Timur tepatnya baru saja membubarkan diri di kantor Kepatihan Yogyakarta. Mereka usai menggelar unjuk rasa yang pada intinya adalah mengecam pernyataan Ade Armando terkait keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mengaku sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta kemudian kuliah di tempat ini memiliki ikatan emosi dan tentu saja mereka berhak untuk melakukan unjuk rasa mengecam siapapun mereka yang telah melecehkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mereka tadi melakukan long march dari 0 km menuju ke kantor Kepatihan yang sedianya mereka ingin bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, namun karena di waktu bersamaan Sri Sultan memiliki agenda lain sehingga terpaksa diwakilkan oleh pihak lain dan tadi sudah diterima sehingga mereka kemudian menyatakan pernyataan sikap bahwa ada 2 poin. Mereka mendukung keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dan mendesak kepolisian menindaklanjuti proses hukum terhadap Ade Armando, apalagi Ade Armando telah dilaporkan ke kepolisian. Nilo. Baik, terima kasih Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Yogyakarta. Saudara, rekan saya, Tifal Solesa akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lain di Kompas Petang di paruh kedua. Silakan Tifal. Ya Nilo, informasi lainnya usai jeda, Presiden Joko Widodo membantah kunjungan kerjanya di berbagai daerah beberapa hari belakangan untuk membuntuti calon Presiden Ganjar Pranowo. This is my way. Cobain deh. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang.
bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of this is my way. Cobain deh. Kompas Petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Presiden Joko Widodo membantah kunjungan kerjanya di berbagai daerah beberapa hari ke belakang untuk membuntuti calon Presiden Ganjar Pranowo. Jokowi mengatakan kunjungan kerja Presiden tidak dipersiapkan dalam 1 atau 2 hari, melainkan dipersiapkan sejak jauh waktu. Jokowi menjelaskan kunjungan kerjanya ke Manggarai Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur selama 3 hari, salah satunya untuk peresmian rumah sakit yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon Pak, salah satu kan NTT kemarin. Ya enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan Presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh-jauh hari sebelumnya. Dari catatan waktu kampanye Ganjar Pranowo dan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo hampir beririsan di 3 provinsi. Pada 20 hingga 21 November 2023 misalnya, saat Ganjar mengunjungi sejumlah daerah di Papua, mulai dari Manokwari, Papua Barat, Sorong, dan Papua Barat Daya, Ganjar mengakhiri kampanye di Papua pada 21 November 2023. Nah, sehari usai kunjungan kerja Ganjar berakhir di Papua, Presiden Jokowi gantian mengunjungi masyarakat di Biak Numfor, Papua Barat. Selain bertemu masyarakat, Presiden Jokowi turut menyempatkan bermain bola bersama warga. Presiden hanya melakukan kunjungan kerja 1 hari di Papua pada 22 November 2023. Tak cuma Papua, saudara, jadwal kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga beririsan dengan agenda kerja Jokowi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ganjar kampanye di NTB dan NTT dari tanggal 1 hingga 3 Desember dengan mengunjungi sejumlah pasar tradisional dan bertemu tokoh agama di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Sehari berselang Ganjar mengakhiri kampanye di NTB, Presiden bertolak ke NTT dan NTB untuk melakukan kunjungan kerja. Selain meresmikan rumah sakit dan gereja katedral, Presiden juga meninjau pasar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN saat mengunjungi Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat memantau pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Ganjar menyatakan siap berkantor di IKN jika nanti terpilih menjadi presiden. Ganjar menyebut kunjungannya ke IKN sebagai wujud komitmen melanjutkan rencana pemindahan ibu kota yang sudah dirancang sejak era Presiden Soekarno. Ganjar pun menanggapi rencana Presiden Jokowi berkunjung ke IKN selepas kunjungannya hari ini. Kan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik. Pak Ganjar, informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, ditugaskan oleh beliau.
Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini, selalu melihat progres report dari pekerjaannya, saya kira bagus. Ya. Kita ke kandidat lainnya, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyindir negara bukan milik anak atau golongan tertentu. Sindiran disampaikan Anies saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Usai melihat isi rumah, Anies bilang pendiri bangsa mendirikan Republik Indonesia untuk semua, bukan untuk anak atau golongan tertentu. Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual cendekiawan yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas. Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada, dan mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya. Di lain pihak, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima kunjungan selebritas seperti Nikita Mirzani, Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Dr. Oki Pratama di kantor Kementerian Pertahanan. Usai makan siang bersama, Lesti menyanyikan sejumlah lagu untuk Prabowo. Saudara, KPU membantah alotnya pembahasan format debat Capres-Cawapres untuk melindungi paslon tertentu. KPU memutuskan debat berlangsung sebanyak 5 kali, 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud? Pikiran aja enggak. Kita supaya orang clear, itu nggak usah ditambah-tambahin. Orang tuh hanya ingin dengar intinya, di podium betul, itu yang debatnya bicara, siapa. Ya, kalau saya katakan debat Capres ya kesempatan bicara Capres. Ya. Debat kedua Cawapres yang bicara Cawapres. Debat ketiga jatahnya Capres yang bicara Capres. Yang debat antar Capres. Yang keempat debat Cawapres yang bicara antar Cawapres. Terakhir debat jatahnya Capres yang bicara juga. Untuk lengkapnya jangan lewatkan wawancara Rosi bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Kami adakan informasi dan diskusi di sesi berikutnya usai jeda. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Ganjar merespons pernyataan Gibran yang menyebut fasilitas jadul di SMK Jawa Tengah seharusnya ranah gubernur. Ganjar menyebut Gibran sudah siap berdebat. Diskusinya hadir sesaat lagi. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang,
Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan gedung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Ganjar merespons pernyataan Gibran yang menyebut fasilitas jadul di SMK Jawa Tengah seharusnya ranah gubernur. Di sisi lain, Ganjar menyebut Gibran sudah siap berdebat. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal fasilitas SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Menurut Ganjar, dengan fasilitas SMK yang disebut Gibran jadul telah menghasilkan lulusan yang siap pakai. Ganjar menilai apa yang disampaikan Gibran sebagai kritik, sekaligus gambaran bahwa Gibran telah siap tampil dalam debat Capres dan Cawapres. Hal ini disampaikan Ganjar di tengah kunjungannya ke Kalimantan Timur. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Sebelumnya dalam dialog dengan para santri di Pondok Pesantren Asyidikiyah di Kota Tangerang, Banten 4 Desember lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung fasilitas komputer SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Namun, saat dirinya menjabat sebagai wali kota Solo, pemerintah kota Solo telah mengganti komputer-komputer tersebut dengan yang baru. Dulu itu waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelumnya mungkin yang mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Saling kritik soal program antar pasangan Capres-Cawapres bisa jadi dasar pertimbangan bagi pemilih di Pilpres nanti, termasuk adu gagasan di forum terbuka antar Capres-Cawapres yang digelar publik. Tim Liputan, Kompas TV. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Lalu apa maksud dibalik respons jawaban Ganjar yang menyebut Gibran sudah siap debat? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu untuk dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Abang-abang sekalian, selamat sore, apa kabar?
Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung. Sementara di studio juga sudah bergabung saat ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, apa kabar? Apa kabar, Tifal? Alhamdulillah, sehat selalu. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung semuanya. Saya ke Anda dulu, Bang Noel. Jadi sentilan soal program SMK dari Mas Gibran itu tujuannya buat apa? Karena yang dibicarakan kan misal kayak komputer yang sudah tua, sudah tidak layak pakai, dia berharap siapapun nanti pemimpinnya itu bisa membenahi soal fasilitas-fasilitas di pendidikan di SMK, khususnya di Solo, kemudian Solo di general ya Jawa Tengah, ya iya Jawa Tengah. Nah, Mas Ganjar meresponnya menurut saya positif-positif aja gitu, tidak ada yang lebay lah ya menurut saya. Tapi kan Ganjar mengklarifikasi bahwa Mas Gibran itu orang yang siap dengan debat, apalagi beliau menyampaikan data dan fakta terkait SMK yang komputernya lantas alat peraga pendidikannya itu sudah sangat tidak relevan lah, kira-kira gitu. Jadi apa yang disampaikan Bang Noel, terputus audionya Bang Noel, mohon maaf, kita akan coba perbaiki komunikasi dulu dengan Bang Noel. Tapi kalau merespons dari pernyataannya yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi, Bang Ciko, Anda meresponnya gimana? Betulkah ini sebuah semacam warming up dari Gibran bahwa dia ternyata siap debat loh? Begitu dari TPN meresponnya? Bagi kami, kita membahas sedikit ya kemarin ya, ketika mendengar respon statement Gibran, dan kami menganggapnya ini keren. Ini keren dan inilah yang kami tunggu-tunggu, dan saya yakin ini yang rakyat Indonesia dan pemilih menunggu-tunggu dari Gibran, untuk beliau menyampaikan gagasan, ya kan, mulai menunjukkan diferensiasi antara dirinya dengan kandidat-kandidat lain di kontestasi Pilpres ini, dan ini akan menjadikan kontestasi Pilpres ini semakin menarik dan seru. Dan ini saya rasa suatu nilai tambah untuk Gibran. Dan kalau boleh saya saran gitu ke Noel, ke teman-teman di TKN, ini harus sering-sering dilakukan. Karena gini, dan ini kan dia tampil dan membicarakan sesuatu yang substantif gitu ya. Entah masalah itu benar 100% atau tidak, itu nanti silakan diperdebatkan oleh Pak Ganjar maupun oleh Gibran. Karena mereka yang lebih tahu apa yang terjadi di Solo maupun Jawa Tengah. Tapi pada prinsipnya ini sangat baik dan positif, dan ini akan menepis begini loh, kalau sampai Prabowo Gibran itu menang tapi dalam perjalanan kampanyenya tidak pernah ngomong apa-apa, orang akan curiga akan kecurangan. Nah, kalau begini kan seru. Ini ada tektokan, ada kritikan yang berbasis data, ya kan, dan ini bisa diperdebatkan. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu supaya ini juga lebih terus digencarkan oleh Gibran, karena masyarakat tentu sebenarnya sudah bosen dan muak juga dengerin yang ngomong cuma Noel terus gitu ya. Dia pengen Gibran ngomong. Bang Noel tadi sempat terpotong tadi. Apa yang mau dijelaskan termasuk merespon dari pernyataan Bang Ciko tadi? Ya, saya rasa gini. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Mas Gibran itu kan terkait data yang ada di Kota Solo. Di Kota Solo itu SMK-nya sebetulnya biaya pendidikan, anggaran pendidikan terkait pendidikan alokasikan. Kenapa kok misalnya kayak komputer dan sebagainya itu masih jadul? Nah, itu menjadi masukan Mas Gibran, siapapun nanti pemimpinnya, entah Mas Ganjar atau Prabowo atau Mas Anies. Ayo, kalau kita bicara tentang semangat untuk Indonesia, apalagi menghadapi 2045 Indonesia unggul, ayo kita kuatkan fasilitas-fasilitas yang kiranya menopang untuk Indonesia ini maju, kelompok milenial maju, Gen Z maju. Nah, jangan juga tertutup soal hal itu. Dan juga tidak kalah penting apa yang disampaikan Mas Ganjar bahwa Mas Gibran itu tidak takut debat, dan itu sudah disampaikan, sudah terkonfirmasi lah bahwa Mas Gibran itu selalu bicara sesuatu itu berbasis data, berbasis fakta. Jadi tidak ajak ujuk dia menyampaikan untuk menyindir seseorang, nggak ada. Ini karakternya, ini kan orang Jawa yang sangat santun ya. Apalagi biar gimana pun Mas Ganjar itu dianggap ya seniornya. Jadi kita ke depan ini mau bicara hal-hal yang ya programatik lah, biar agar kenapa?
ke depan ini lebih baik pemilunya. Tadi apa yang disampaikan Mas Gibran itu realita yang ada di kota Solo. Oke. Nah, menangkapnya juga Anda menangkap demikian Mas Adi, apakah ini sebatas memang betul adu gagasan yang coba dibikin warming up pemanasannya begitu oleh Gibran atau ada hal lain? Ya, saya kira memang dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Jadi sekalipun statementnya Gibran itu hanya bicara tentang kondisi keadaan komputer yang jadul di Solo, tapi kan publik memaknai ini bukan hanya sebatas Solo, bukan hanya sebatas tentang komputer yang jadul, tapi pesan politiknya adalah ini sebagai bentuk kritik terbuka yang disampaikan Gibran kepada Ganjar. Karena apapun ketika ditanya tentang kondisi komputer, kan Gibran bicara, ini mestinya wilayahnya gubernur, yang kita tahu bahwa Ganjar adalah sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode berturut-turut. Jadi bagi saya ini adalah soal bagaimana Gibran mengkomunikasikan kepada publik kritik-kritiknya yang sudah mulai bermunculan. Dulu kita membayangkan Prabowo Gibran ini kan tidak mau colek-colek lawan lah. Yang sering colek-colek ini kan kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Amin, yang saya kira memang dalam begitu banyak forum-forum terbuka, mereka selalu menarasikan sesuatu hal yang berjarak dan berbeda secara diametral dengan Prabowo, dengan Gibran, dan bahkan dengan Jokowi. Nah, ini tentu menarik. Kenapa kemudian Gibran, sekalipun itu dianggap hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, tapi bagi publik, ini adalah sebagai bentuk kritik terbuka bahwa Gibran pun bukan orang yang bisa berdiam diri dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu tak mengherankan kalau kemudian kita melihat statementnya dari Ganjar. Cocok ini barang. Pasti Gibran sudah punya catatan, punya hal-hal yang layak untuk diungkapkan. Dan itu artinya Ganjar sepertinya ingin memberikan feedback balik. Ini anak ya, sekalipun selalu disebut tak siap tampil untuk berdebat, nyata-nyatanya Gibran itu siap berdebat. Oleh karena itu bagi saya bantahan dari Ganjar itu sebagai bentuk serangan balik kepada Gibran. Ayo nanti kalau mau buka-bukaan data tentang apapun kelemahan di antara paslon, tentu harus disampaikan melalui forum debat terbuka yang dilakukan oleh KPU selama 5 kali nantinya tentu saja. Nah, ini adalah ajakan tantangan terbuka yang disampaikan oleh Ganjar kepada Gibran. Nanti ketika debat kandidat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan laga-laga kalem dan jangan laga-laga jaim. Buka aja semuanya. Yang penting faktual, yang penting objektif, dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Publik menikmati itu semua. Karena pemilu dan debat kandidat itu adalah pertandingan untuk kepentingan pilpres. Ini bukan majelis taklim yang monolog dan kemudian hanya muji-muji satu sama yang lain. Di negara-negara maju seperti di Amerika, biasa itu saling terbuka mengkritik antar paslon. Mereka bahkan menjudge salah satu paslon itu tidak berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal yang semacam ini bagi saya penting untuk menunjukkan bahwa visi misi bukan hanya dibuat dan dilaporkan kepada KPU, dan yang paling penting layak untuk dipertandingkan di depan publik. Nah, ini yang paling banyak ditunggu oleh publik. Yang juga jadi pertanyaan juga Bang Noel, sebetulnya kan tadi dalam forum itu Gibran ini ingin menyampaikan sebetulnya program apa sudah dijalankan saat dia menjadi wali kota, tapi pada akhirnya menyinggung soal penanganan ataupun juga pengelolaan SMK yang jelas-jelas itu statusnya adalah tanggung jawab dari gubernur saat itu. Kenapa kemudian yang awalnya menjelaskan soal programnya selama wali kota akhirnya menyinggung soal kerja-kerja Ganjar saat jadi gubernur? Tapi jawabannya nanti Bang ya, tahan dulu. Bang Ciko tetap bersama kami, Mas Adi juga tetap bersama kami. Tetap di Kompas Petang, saudara. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Super Joy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Super Joy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Melanjutkan diskusi, Bang Noel, awalnya kan waktu itu program yang disampaikan atau penjelasan yang dipaparkan oleh Gibran kan tentang rekam jejaknya selama jadi wali kota. Akhirnya menyinggung masalah pendidikan soal SMK dan menyinggunglah kinerja gubernur saat itu Ganjar Pranowo. Ada maksud lain nggak kenapa akhirnya menyinggung soal SMK itu, penanganan SMK oleh gubernur saat itu? Maksud dalam sebagai strategi kampanye kah atau ada maksud lain sebetulnya, Bang Noel? Saya tidak melihat sedikit pun apa yang disampaikan Mas Gibran itu menyerang atau melakukan ofensif politik terhadap siapapun, apalagi kandidat. Saya melihatnya itu bicara tentang capaian dan apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Jadi tidak sedikit pun yang terserat di mata publik. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Gibran itu bicara tentang kinerja. Ini loh, saya dulu bekerja bla bla bla. Kemudian ada yang tersinggung, saya nggak ngelihat. Mas Ganjar juga nggak tersinggung. Bahkan Mas Ganjar coba menyampaikan sebuah fakta bahwa lihat tuh, Mas Gibran itu bukan seperti yang disampaikan publik pada umumnya, kekhawatiran publik pada umumnya soal takut debat. Itu dia punya data tuh, dia bicara tentang capaian, apa yang dia sudah lakukan. Jadi tidak sedikit pun apa yang disampaikan itu untuk menyerang Mas Ganjar. Saya yakin sekali itu tidak dilakukan untuk menyerang siapapun lah. Dia bicara tentang realita apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah dilakukan. Apalagi ketika beliau menjadi wali kota, setahun kalau nggak salah itu Pak Jokowi tidak mau nemuin dia. Kalau sebelum Mas Gibran ini benar-benar sudah ada capaian yang bisa diterima oleh warga Solo. Dan itu dia sampaikan berkali-kali, ini loh capaian sudah dilakukan oleh Mas Wali Kota, Mas Gibran khususnya. Jadi tidak ada maksud untuk sedikit pun menyerang siapapun. Selain soal pendidikan, berarti catatan kritis berikutnya dari Mas Gibran, apalagi tentang Ganjar saat menjadi gubernur waktu itu? Ya, saya sih hanya tetap pada posisi yang selalu positive thinking lah ya. Karena biar gimana pun yang namanya pemerintahan di Jawa Tengah kan harus mereka saling sinergi, tidak saling menegasikan satu sama lain. Apalagi Mas Ganjar itu gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Wali itu Mas Gibran itu wali kota. Pasti ada terkait anggaran yang bisa disinergikan. Apalagi terkait pendidikan, pengembangan Jawa Tengah. Karena skupnya Mas Gibran itu Solo, ya, dia akan fokus di wilayah Solo. Karena cakupan Mas Ganjar itu Jawa Tengah, ya mungkin lebih luas cakupannya. Itu aja sih saya rasa. Oke, Bang Ciko, ini kan udah ada catatan kritis soal pendidikan dari Gibran begitu. Kalau kemudian ada catatan kritis berikutnya, apakah dari TPN merasa terganggu? Enggak sama sekali. Bahkan gini, tapi kan tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan Gibran tadi,
bukannya tidak benar, tapi kan tidak mungkin tidak 100% kejadian yang sesungguhnya. Karena sebenarnya kan pembentukan konsorsium di Solo tersebut ketika untuk pengadaan komputer itu bersama-sama juga dengan Pak Ganjar. Tapi nanti itu biar aja, nanti makanya Pak Ganjar bilang, nah ini menarik dan ini silakan nanti kita saling buka dan kita bisa adu gagasan, adu rekam jejak, dan apa yang disampaikan itu nanti bisa disinkronkan. Tapi ini it's a good start. Ini awal yang bagus menurut kami dalam kita bicara dalam koridor demokrasi kita, dan ini memajukan demokrasi kita, memajukan cara-cara kampanye kita. Ini adalah progres di masa kampanye. Ini yang selama ini Mas Gibran ini kan dilihat nggak pernah mau datang ke acara debat, ya kan? Ketika orang belum mulai kampanye dia ngumpulin kepala desa, ya kan? Ketika mulai kampanye dia kerja. Nah justru ini tindakan-tindakan ini saya rasa akan menjadi lebih baik kalau Mas Gibran lebih banyak bicara gagasan dan pencapaian-pencapaian beliau, dan ini apapun itu isinya kami menerima, ya kan? Tinggal kami sanggah aja kalau itu nggak benar. Jadi ini bagian dari strategi kampanye menurut TPN, Bang Ciko? Bagi Gibran, ya seperti Mas Adi Pray tadi sampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam politik, ya kan? Orang mengeluarkan statement walaupun pendek, ya kan, sentil-sentilan dan lain-lain, itu semua harus dipikirkan karena masa kampanye ini sangat pendek untuk tidak kita merumuskan apa-apa yang akan kita kerjakan maupun katakan di publik. Oke. Kalau menurut Anda Mas Adi, ini sebagai upaya Gibran untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar atau justru berbalik atau gimana sebetulnya? Secara umum begini, dalam teori komunikasi politik, Pilpres itu semacam pertandingan orang yang panjat dinding. Satu sisi dia naik merangkak, tapi pada sisi yang lainnya kalau bisa lawan-lawannya itu diturunin, di downgrade. Nah ini yang lazim dilakukan dan terjadi pada semua calon. Satu sisi pasti calon ini bicara tentang success story yang terjadi pada dirinya. Entah dia itu sebagai wali kota, entah dia sebagai menteri, ataupun sebagai pejabat publik seperti gubernur. Dia bicara hal-hal yang sukses. Tapi pada saat yang bersamaan dia bilang bahwa kontestan yang lainnya itu negatif, buruk ya. Kemudian komputernya jadul, tidak oke dan seterusnya. Ini yang saya kira akan lazim terjadi dalam kompetisi ke depan. Begitupun dengan kubu-kubu yang lain. Kubu Anies misalnya juga sering mengatakan bahwa Anies adalah gubernur yang terbukti di Jakarta dan yang lain tidak pernah terbukti. Begitupun dengan Ganjar. Ganjar adalah orang yang 2 kali jadi gubernur, 2 kali jadi anggota dewan, yang nyaris tidak pernah terjadi pada calon-calon yang lain. Yang ingin saya katakan adalah ini adalah hal rumlah dalam komunikasi politik. Oleh karena itu, ini bagi saya adalah satu sinyalmen bahwa perdebatan nanti yang akan dilaksanakan oleh KPU selama 5 kali, bagi saya ini adalah moment of the truth dalam tanda kutip, sebagai bentuk pembuktian sebenarnya siapa punya basis argumen, punya basis data, dan punya hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Bagi saya, bagi kita semua, terutama publik, sedang menunggu betul apakah kritik dari Mas Gibran ini juga akan berlaku pada calon-calon yang lain, bahwa ketika mereka misalnya bertanding tentang politik, tentang pertahanan, tentang hukum, tentang HAM, dan seterusnya, semua buka-bukaan. Ini adalah panggung yang saya kira memang layak untuk kita tunggu, bukan hanya colek-colek di belakang, ngedumel di belakang, tidak saling terbuka di depan panggung. Oke, oleh kalau kalau yang dinyatakan oleh Gibran tadi itu menurut Anda apakah sudah langsung debat terbuka atau baru sindir-sindiran kecil aja? Bagi saya bukan sindiran, ini jelas kok, ingin bilang bahwa komputer ya di SMK zamannya Pak Ganjar nggak benar, nggak beres, sudah itu saja. Dan pada saat yang bersamaan Gibran ingin bilang waktu jadi wali kota di Solo bisa dibuktikan banyak hal dan banyak prestasi yang sudah dicapai. Tapi kata Ganjar, ini siap debat ini, tunggu nanti tanggal mainnya. Apakah tuduhan-tuduhan itu bisa faktual, bisa dipertanggungjawabkan, atau justru sebaliknya? Ini yang kita tunggu bersama nantinya, bahwa calon presiden dan wakil presiden jangan pernah jaim, sampaikan itu dengan baik sekalipun itu pahit. Kulil haqqu walau kana murron. Itu dia. Nah, kalau kemudian sudah dinyatakan gagasan nih dari Mas Gibran di forum bersama dengan relawan, Bang Noel, apakah kemudian nanti gagasan dari Mas Gibran ini bakal disuarakan juga untuk debat-debat atau diskusi publik selain daripada debat yang akan kita nantikan di debat pertama begitu? Ya, saya yakin itu akan terjadi lah. Kan orang ini sedang menunggu apa yang akan dilakukan Mas Gibran, apalagi tuntutan publik soal tampilnya Mas Gibran di forum-forum debat. Tapi saya rasa begini, soal debat boleh penting, tapi lebih penting adalah bisa tentang hasil kerja. Hasil kerja itu saya rasa itu lebih diterima oleh publik daripada hasil debat. Karena yang ditunggu oleh publik hari ini kan
hasil kerjanya. Hasil kerjanya apa? Kalau debat kita capek karena ini kan debat ini kan budaya barat yang sebetulnya ya kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang juga enggak. Tapi saya bukan orang kelompok yang anti debat, tapi saya yakin dengan jenuhnya publik hari ini yang dibutuhkan adalah hasil kerja. Karena kerja ini menghasilkan yang namanya kesejahteraan. Kalau hasil debat menghasilkan konflik. Dan kita kan mau hasil kerja biar rakyat itu sejahtera. Biar ada gagasan di situ. Nah, Bang Ciko, strategi apa mungkin akan dikedepankan? Karena ini sudah mulai ada adu gagasan juga di awal-awal begitu. Strategi dalam apa nih? Menghadapi debat? Atau strategi ada adu gagasan semacam ini yang sudah mulai begitu. Bahkan belum ada debat juga. Bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan udah terbiasa dengan adu gagasan, menyampaikan visi misi setelah kampanye atau di masa kampanye mereka selalu mengelaborasi kepada publik apa yang mereka akan kampanyekan ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur misalnya. Membicarakan fokus soal pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan bagi perempuan maupun disabilitas. Ketika bicara di Aceh misalnya Pak Mahfud berbicara soal insentif untuk guru ngaji atau guru-guru pendidikan agama di agama lain juga dan lain-lain. Ini semua sudah menjadi hal yang biasa bagi kami dan kami berharap itu juga yang dilakukan oleh paslon-paslon lain. Walaupun kami melihat memang di paslon Amin, Anies Muhaimin itu sudah juga sering dilakukan ke Pak Anies yang artinya seorang intelektual dan yang kurang ini justru dari Prabowo Gibran. Nah, ini udah mulai nih. Nah, ini menarik. Dan ini kita berharap ke depannya ini yang akan lebih ditonjolkan. Tapi pertanyaan berikutnya Mas Adi, singkat saja, dengan format debat yang sudah dibuat sekarang oleh KPU, apakah memungkinkan adu gagasan itu akan terjadi? Saya kira agak pesimis saya ya, karena debat KPU selama ini memang tidak terlampau substantif dan cenderung kaku dan garing bahkan. Karena terlampau begitu banyak aturan-aturan yang tak boleh. Bahkan moderator pun tak boleh menyela, dia nggak boleh menginterupsi, dan dia juga tidak boleh menyimpulkan hasil diskusi apapun. Ini bagi saya rumit. Kalau bisa ada waktu, biarkanlah debat saling sanggah antar paslon ini dilakukan secara terbuka. Jadi ketika ada tuduhan bahwa komputer SMK di Jawa Tengah disampaikan oleh Gibran, mau ditanya balik oleh Ganjar, biarkan aja itu, nggak perlu dipotong dan dialihkan kepada isu yang lain. Sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Bicara angka, bicara fakta, itu jauh bagi saya. Jadi debatnya itu nggak garing, sehingga publik itu akan melihat siapa yang sebenarnya punya kualitas, punya kompetensi, dan hal-hal yang disampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, tapi faktual dan layak dipertanggungjawabkan. Dan bisa betul-betul secara harfiah debat ya debat bentuknya. Betul, karena bagi saya debat itu bukan soal kalah dan menang. Soal kalah menang belakangan. Orang hanya ingin melihat siapa nih yang jago dalam perdebatan di Pilpres. Itu dia, Mas Adi. Terima kasih banyak, Bang Noel dan Bang Ciko. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sukses semuanya. Terima kasih. Informasi berikutnya usai jeda, pesawat milik maskapai Dabi Air tergelincir dan menabrak bukit saat hendak mendarat di Bandara Pogapa, Distrik Hobeyo, Kabupaten Intan Jaya. Tetap di Kompas TV. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gua mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Jento-jento terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan.
Menjelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Pesawat milik maskapai Dhabi Air tergelincir dan menabrak bukit saat hendak mendarat di Bandara Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Kamis pagi. Pesawat Dhabi Air yang membawa bahan pokok dan bahan bangunan sekaligus 7 penumpang termasuk kru pesawat mengalami hilang kendali karena landasan yang licin. Pesawat yang dipiloti Kapten Irela Yudiasto itu tergelincir sampai menabrak bukit depan landasan Bandara Pogapa. Akibat kecelakaan itu, pilot dan 2 penumpang terluka dan telah dibawa ke puskesmas tempat. Sementara kru pesawat akan dievakuasi ke Nabire, Papua Tengah. Kejadian di mana pesawat tersebut diduga tergelincir karena licinnya landasan pada saat sampai di areal parkir pesawat menabrak bukit yang ada di sekitar tersebut. Selesai sudah rangkaian Kompas Petang hari ini, tepat 68 hari jelang pemilu 2024. Pastikan Anda ikuti ragam perkembangan politik terbaru hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solensa. Saya Nilu Puspa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsi bicara berbeda. Ketika debat cawapres, maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Wakil presiden itu bukan hanya aksesoris. Wakil presiden itu bukan hanya simbol yang bisa dipasang untuk penggait suara. Bersama Ketua KPU Hashim Asy'ari dalam Rosi, Gaduh KPU, dari data bocor hingga ubah format debat cawapres. Kamis 7 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang, saudara. Polisi masih menyelidiki kematian 4 anak yang terkunci dalam rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena terluka setelah upaya bunuh diri. Hari ini, saudara, Sapa Indonesia Malam juga akan membahas soal debat Pilpres 2024 yang berlangsung minggu depan. Publik berharap debat tersendiri antar cawapres tetap ada. Dan saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cindy Sisterani. Saudara, polisi belum bisa memeriksa lebih dalam pria berinisial P, ayah korban dari kematian 4 anak dalam rumah di Jagakarsa. Berdasarkan saksi di TKP, sang ayah sempat melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya. Terkait dugaan KDRT, polisi mengaku menerima laporan dari istri yang dilakukan oleh suaminya pada Sabtu lalu. Sementara soal tulisan "Puas Bunda, thanks for all" di lantai rumah
Polisi tengah menyelidiki siapa yang menulisnya, termasuk menggunakan media apa. Polisi juga masih mendalami dugaan pembunuhan dilakukan oleh ayah itu sendiri. Telah melakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi tadi malam di Rumah Sakit Keramat Jati. Kemudian kami masih menunggu hasilnya. Kemudian kondisi saudara P atau ayah dari atau orang tua dari keempat korban ini masih belum stabil kesehatannya, sehingga apabila nanti sudah stabil kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemarin sudah dilakukan interogasi awal secara lisan. Hingga kini, ayah berinisial P itu masih dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta. Ayah itu terluka setelah berupaya bunuh diri usai diduga membunuh keempat anak kandungnya. Ketua RT setempat menceritakan bagaimana keseharian perilaku keluarga. Ayah yang ditemukan di kamar mandi dengan kondisi masih hidup sehari-harinya mengurusi anak dan tidak lagi bekerja. Yang bekerja adalah sang ibu yang juga sedang dirawat di rumah sakit karena dugaan KDRT suami. Suami istri pun jarang berinteraksi dengan tetangga. Ketua RT mengakui keempat anak mereka sering bermain di luar dan terakhir terlihat pada Minggu 3 Desember lalu. Tapi naas, mereka ditemukan tewas Rabu kemarin. Ada, anak nggak ada teriakan, nggak ada suara apa-apa, nggak ada teriakan, nggak ada apa. Kalau ada teriakan, tetangga pada tahu, nggak ada. Karena kalau bapaknya masih keluar, ditanya oleh tetangga sini, anak-anak kemana? Alasan bapaknya dititipin ke rumah temennya itu. Jadi udah orang-orang sini udah nggak mau tahu, artinya nggak mau tahu banyak. Anak-anak kan udah dititipin oleh temennya. Mulut keterangan bapaknya yang lapor, yang bilang begitu. Kasus pembunuhan 4 bocah di Jagakarsa berawal dari dilaporkannya ayah korban atas kasus KDRT terhadap istrinya 2 Desember lalu. Pada hari Minggu 3 Desember, tetangga masih melihat para korban bermain di depan rumah. Dan tanggal 6 Desember, warga sekitar mulai curiga karena mencium bau tak sedap di sekitar rumah korban. Sekitar pukul 14.50 siang, polisi dan warga masuk ke rumah dan menemukan 4 korban dalam kamar dalam posisi berjejer di kasur. Polisi dan warga juga menemukan ayah korban yang diduga pelaku. Ia ditemukan di kamar mandi setelah melakukan percobaan bunuh diri. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Korban pertama, anak perempuan berusia 6 tahun berinisial VA. Kemudian korban lain yang masih balita, S, anak perempuan berusia 4 tahun. Yang ketiga adalah anak laki-laki berinisial AR yang usianya baru 3 tahun, serta AS, anak laki-laki yang baru berusia 1 tahun. Informasi terbaru kasus kematian 4 anak di Jagakarsa akan disampaikan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Irianda, bagaimana hasil penyelidikan polisi dari temuan tewasnya 4 anak yang berjejer meninggal terkunci dalam rumah? Benarkah terduga pelaku kasus ini adalah ayah mereka sendiri? Informasi terakhir kasus sudah naik penyidikan. Apa artinya? Artinya mungkin polisi akan segera mengumumkan adanya tersangka dari kasus tewasnya 4 anak di rumah yang berada di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan tempat melaporkan saat ini. Yang terbaru memang tadi polisi Kapolres Jakarta Kombes Adi Hari sudah menyatakan bahwa telah memeriksa sejumlah saksi, kemudian juga tengah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk tulisan teks Bunda atau puas Bunda Thanks for All, bagaimana media penulisannya, kemudian siapa yang menuliskan, dan yang terakhir juga kami dapat informasinya bahwa otopsi dilakukan oleh tim dokter atau tim lapor Mabes Polri ini juga sudah dilakukan, dan kita tetap menunggu apa hasilnya akan disampaikan secara resmi oleh polisi. Kita tahu
kedua orang tuanya saat ini masih berada di kondisi yang belum sembuh total, masih dalam kondisi yang belum bisa diinterview oleh polisi itu sendiri. Keduanya sekarang dipindahkan, dirawat di rumah sakit Polri, di mana ibunya sendiri kita tahu informasinya memang menjadi korban KDRT, sudah dilaporkan oleh keluarganya hari Sabtu yang lalu. Sebelum kejadian meninggalnya keempat anak itu juga masih menjadi tanda tanya kapan tepatnya keempat jenazah ini meninggal dunia. Kemudian untuk sang ayah yang berusaha untuk bunuh diri dugaannya ini juga sedang ditunggu pemulihan kondisinya untuk kemudian benar-benar ditanyakan oleh polisi atau diperiksa, karena ialah yang kemudian berada bersama dengan keempat jenazah yang kita ketahui sudah diangkat oleh polisi juga kemarin malam sih. Oke. Lalu soal pesan yang ada di lantai, apakah pesan ini bisa menjadi kunci bagi polisi untuk menentukan motif dari pembunuhan ini? Harus bisa menjadi kunci. Kenapa sih? Karena kalau tadi kami sempat ngobrol juga sama atau dengan perwakilan KSP yang turun langsung untuk melihat kejadian ini, ngobrol dengan beberapa tetangga untuk mengetahui betul bagaimana sosiologis dan psikologis para tetangga, mengetahui juga karakteristik kedua orang tua dan juga keluarga ini, itu lebih dalam kita harus melihat kasus ini jauh daripada hanya kriminal, ada dugaan pembunuhan atau tidak, tapi bagaimana kemudian situasi, kondisi mental dan sosiologi masyarakat saat ini. Ini yang kemudian juga tadi disampaikan perwakilan KSP bahwa sudah ada laporan KDRT di sana, sudah sempat ditangani oleh kepolisian, tapi memang belum ditangani betul karena memang ada alasan dari sang ayah yang dipanggil kepolisian saat itu, Polsek Jakarta, menjaga anak-anaknya. Nah, tulisan itu menjadi salah satu kunci juga bagaimana kemudian nanti harus didalami kepada terduga pelaku, sang ayah, apakah betul ia yang menulis dan apa pesannya. Karena kalau kita kaitkan ini dengan pernyataan ketua RT atau sejumlah tetangga yang memang tahu keadaan di rumah ini memang cukup bersinggungan, di mana memang kita tahu ada motif ekonomi yang menjadi latar belakang salah satunya, di mana sang ayah ada disebutkan itu dalam berita ini bekerja lama, kemudian ibunya menjadi tulang punggung, dan tidak sedikit warga juga melihat atau merasakan adanya sektor atau secara rumah tangga di sana. Ini yang kemudian juga tadi menjadi perhatian khusus perwakilan KSP yang datang itu dan berbincang dengan kami, apakah kemudian ada lebih dalam permasalahan-permasalahan yang harus kemudian diselesaikan. Mereka juga tadi sempat berpesan bahwa tolong sampaikan apabila siapapun Anda dimanapun di depresi atau masalah kesehatan mental, bisa menghubungi sebuah layanan call center dari KSP di 119 extension 8 imigrasi. Itu dibuat untuk menangani kesehatan mental ketika COVID. Tapi saat ini melihat apalagi kejadian ini dan beberapa kejadian lainnya, ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan harus serius juga bagi sejumlah stakeholder terkait untuk menangani kasus-kasus mental, utamanya juga KDRT seperti dugaan KDRT yang sudah masuk laporan polisi tinggi seperti yang kasus Jakarta ini. Lalu bagaimana kondisi ibu korban yang berdasarkan informasi ia melaporkan menjadi korban KDRT suaminya? Ya, kalau kondisinya sendiri terakhir memang kami pantau semalam sebenarnya ini kalau dari beberapa keterangan dari warga, kemudian juga keterangan dari polisi sebenarnya ini dirawat dari hari Sabtu mengalami KDRT dugaannya, kemudian dirawat di rumah sakit Aulia, maaf kami di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu karena mengalami hidung bocor dan beberapa bekas-bekas badan dengan dugaan KDRT tadi. Kemudian sang ibu ini melaporkan ke saudaranya, kemudian kalau tidak salah adiknya gitu ya, kemudian adiknya ke pihak keluarga dari sang istri atau sang ibu dari keempat jenazah ini melaporkan ke pihak kepolisian. Laporan sebenarnya sudah masuk ke Polsek Jakarta, tapi masih ada kesulitan untuk polisi memanggil terduga pelaku KDRT sang ayah dari tempat jenazah atau sang suami dari istri ini, karena dengan alasan menjaga anak-anak yang tidak dijagain sama siapa-siapa begitu. Tapi ini juga berkebalikan dengan apa yang disampaikan beberapa tetangga dan ketua RT bahwa ketika di hari Minggu sampai Rabu itu sebenarnya sang ayah sempat keluar rumah dan ditanyakan oleh beberapa tetangga dan ketua RT di mana tempat anak ini, dan dia menyatakan telah dititipkan ke temannya atau kerabatnya. Ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Nah, ini juga masih menunggu pemulihan dari sang ibu dan kemudian nanti akan diperiksa juga oleh polisi sebagai saksi dan orang tua dari tempat jenazah. Baik, sekali lagi ini menjadi perhatian. Rianda Mardanus melaporkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saudara
Polisi masih belum mengungkap penyebab tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tetangga korban mengungkap adanya dugaan KDRT sebelum peristiwa terjadi. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong sempat bertemu tetangga yang mengaku kenal dekat dengan ayah korban. Saudara, misteri kasus tewasnya 4 anak di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan masih terus bergulir. Hingga saat ini polisi masih terus mencari titik terang siapa pelakunya dan juga apa motifnya. Polisi terus mencari tahu penyebab 4 anak yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Selatan. Ayah korban yang ditemukan terluka tidak jauh dari 4 jasad anaknya, hingga kini belum bisa diminta keterangan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Di tengah kasus ini muncul fakta adanya laporan dugaan KDRT terhadap sang istri yang juga ibu para korban. Salah satu tetangga yang dikenal dekat dengan ayah korban mengaku tahu soal peristiwa KDRT itu. Bahkan, menurut tetangga, ayah korban tidak segan melukai keluarga korban yang sempat mencoba melerainya. KDRT berantem ya kan, dari mulai jam 6 pagi kalau saya. Iya. Gitu. Berantem sampai orang tuanya datang, ya kan, adiknya datang. Iya. Tapi adiknya sendiri mau ini dihajar juga kan gitu. Oh, mau dipukul juga? Adiknya? Jadi bukan hanya istrinya? Bukan istrinya, adiknya sempat melerahin. Adiknya siapa? Adiknya? Adik si perempuan. Adik si istri perempuan? Oke. Mau melerahin ya kan? Iya. Sempat dipukul juga kalau tadi, pukul tendang ya kabar itu ya. Iya. Nah, kayak gitu udah. Tapi dilerai akhirnya? Tidak jadi? Iya, dilerai. Sama orang tua, sama orang tua ke rumah sakit yang akhirnya kan gitu. Sang tetangga yang saya wawancarai pun kerap dicurhati sang ayah korban soal masalah yang terjadi di keluarganya, termasuk prahara rumah tangga. Bahkan ayah korban pun sempat meminta nasihat usai melakukan KDRT pada ibu korban. Terakhir ketemu kapan? Sabtu sore setelah KDRT. Bapak sempat ketemu? Apa yang dia ceritakan waktu itu, Pak? Dia cuma minta nasihat saya, kan, minta solusi gimana. Saya cuma bilang, ya udah bang, minta maaf aja sama keluarga. Iya. Udah istighfar, udah jangan dilakuin lagi. Iya. Kita lihat anak-anak aja bang. Terus respon dia bagaimana waktu itu? Dia cuma manggut-manggut aja. Untuk mengungkap penyebab tewasnya 4 orang anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, polisi sudah melakukan olah TKP. 5 saksi yang mengetahui peristiwa itu juga sudah diperiksa. Mario Sarong, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 menyebut pendiri bangsa mendirikan Republik Indonesia bukan untuk anak atau golongan. Anies mengingatkan hal itu saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Ketika menggelar rangkaian kampanye di Bengkulu, Anies menyebut bahwa Republik Indonesia didirikan untuk semua golongan. Anies mengingatkan pendiri Republik ingin menghadirkan keadilan sosial meski punya peluang untuk hidup nyaman di masa kolonial. Ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual cendekiawan yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas. Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada, dan mereka mendirikan republik untuk semua. Bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengajak perempuan muda Nahdliyin untuk mengawal kasus stunting di Indonesia. Permasalahan stunting atau gizi buruk masuk dalam 8 program percepatan yang ditawarkan pasangan Prabowo Gibran. Ajakan ini disampaikan Gibran saat menghadiri deklarasi pergerakan perempuan pemuda Nahdliyin di Jakarta Pusat Rabu malam. Pasangan Prabowo Gibran bertekad menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia dengan membagikan makan siang dan susu gratis bagi anak-anak. Yang jelas tadi kita mengenalkan makan siang gratis, stunting. Lalu tadi kami mengenalkan kalau sekarang yang sudah berjalan itu kartu prakerja 51% penerimaan manfaatnya adalah kaum perempuan. Ini nanti kami lanjutkan. Intinya kewirausahaan juga karena sekarang yang penerimaan manfaat kredit misalnya kredit KUR, Super Mikro, kredit Mekar itu penerimaan manfaatnya ibu-ibu rumah tangga. Dan yang kami salut adalah kalau yang memanfaatkan adalah kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, NPV-nya rendah, kredit macetnya hampir tidak ada. Itu yang
kita salut. Dan kami juga mengajak ibu-ibu nyai untuk mengawal kasus-kasus stunting yang ada di Indonesia ini, ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara saat mengunjungi IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ketika memantau pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Ganjar menyatakan siap berkantor di IKN jika nanti terpilih jadi presiden. Ganjar menyebut kunjungannya ke IKN wujud komitmen melanjutkan rencana pemindahan ibu kota yang sudah dirancang sejak era Presiden Soekarno. Acara migas. Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik. Pak Ganjar, informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau. Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini, selalu melihat progres, report dari pekerjaannya, saya kira bagus. Ya. Masalah kurangnya asupan gizi bagi ibu hamil dan anak menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Para pasangan calon di Pilpres 2024 punya gagasan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang mendapat sorotan dari masyarakat. Masalah stunting menjadi perhatian bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Berkali-kali, bahkan isu dan upaya pencegahan stunting dibahas capres-cawapres saat kampanye dan belusukan ke daerah-daerah. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menjelaskan untuk menangani stunting bagi anak bisa dilakukan sejak sebelum hamil. Anies juga menyinggung pemberian asam folat agar mencegah stunting bagi anak yang dikandungnya. Terkait asam folat, Anies sempat merespon Gibran yang salah ucap menyebut tidak ditemukan di bengkel. Stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Masalah stunting atau tengkes menjadi perhatian khusus juga bagi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memaparkan program penanganan stunting di Ponpes Kota Tangerang, Banten. Gibran menyebut ibu hamil harus dilakukan pengecekan kadar asam folat untuk mencegah stunting. Mohon izin punya masalah stunting. Jadi di masa remaja jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Mengetahui sempat salah ucap terkait asam folat, Gibran pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Ya saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini, Mas. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun memiliki perhatian dalam penanganan stunting di Indonesia. Ganjar menegaskan pentingnya penurunan angka stunting melalui program 1 desa, 1 puskesmas, dan 1 tenaga kesehatan. Penting itu adalah akses kesehatan. Akses kesehatan yang mesti dibikin ya 1 desa, 1 puskesmas atau pustu, dan 1 nakes, 1 dokter, itu mesti kita wujudkan sehingga mereka akan bisa menangani mulai ibu mengandung sampai mereka melahirkan 1000 hari pertama. Itu waktu golden time yang betul-betul mesti kita urus. Inilah
pentingnya pendataan dari seluruh usia-usia kehamilan dari waktu ke waktu yang mesti dipantau. Kalau tidak ada masalah, jalan. Tapi kalau masalah, kita tandai. Pengalaman saya waktu di Jawa Tengah, saat itu membuat program namanya Jateng Gayeng Ngincong Wong Meteng. Ini mengintip orang hamil, mengintip dalam arti perhatian khusus pada ibu hamil, sehingga gizinya harus cukup. Kalau kandungannya tidak bermasalah jalan, kalau risti, maka kemudian semua orang harus memperhatikan. Saat ini, Kementerian Kesehatan menyebut angka kasus stunting di Indonesia berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada Januari lalu turun dari 24,4% atau 5,25 juta kasus di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan target penurunan stunting di angka 14% di 2024. Sementara itu, standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20% di setiap negara. Secara jumlah, saat ini wilayah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi masih mendalami kasus 4 anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah dari korban sempat dilaporkan ke polisi karena kasus KDRT. Informasinya hadir sesaat lagi. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan gremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Sonia Pan membuka mata dan menyerap inspirasi dari Mitsi Wanma, pemilik tempat wisata sekaligus distributor produk-produk UMKM khas Papua, Rumah Etnik Papua, yang juga salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, meramu keindahan Timur Indonesia, Sabtu 9 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Saudara, polisi masih mengusut kasus 4 anak yang ditemukan tewas di kamar rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beberapa hari sebelum anak-anak ditemukan, ayah korban sempat dilaporkan ke polisi terkait kasus KDRT. Polisi terus mendalami kasus 4 anak ditemukan tewas berjejer di tempat tidur dengan kamar dalam kondisi terkunci di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Polisi belum memeriksa ayah korban sekaligus terduga pelaku karena masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah diduga berupaya bunuh diri usai keempat anaknya tewas. Terkait dugaan KDRT, polisi mengaku menerima laporan dari istri berinisial D yang dilakukan suaminya P pada Sabtu lalu. Korban belum diambil keterangan. Saat dibuat laporan polisi itu, saudara P juga meminta untuk dilakukan penundaan pemeriksaan karena saat itu ibunya korban ada di rumah sakit dan saudara P beralasan sedang menunggui 4 anaknya. Kalau yang tulisan itu kalau udah ada hasilnya itu apa? Belum, masih kami dalami ya, itu tulisan siapa, ditulis dengan cara bagaimana, maksud dan tujuannya apa, itu masih kami dalami. Sementara tim forensik Polri menduga keempat korban sudah meninggal lebih dari 2 hari. Lebih dari dua harian kali ya. Kalau kita biasanya mencari sebab kematiannya dulu ya, kita cari di mana ada luka-luka atau enggak. Terus kemudian habis itu mungkin kita periksa juga pemeriksaan histopatologi ini. Ada kekerasan, itu kekerasan sudah membusuk ya. Jadi itu kekerasan atau bukan kan kita nggak tahu. Oh, karena belum kelihatan itu. Karena sudah membiru semua berarti, Dok. Sudah membusuk. Ketua RT setempat bercerita, sang ayah sehari-hari mengurus anak karena sudah tidak kerja. Yang bekerja adalah ibu yang juga sedang dirawat di rumah sakit karena dugaan KDRT suami. Suami istri itu jarang berinteraksi dengan tetangga. Kalau hubungan dengan tetangga sering sosialisasi atau gimana? Ya, kan tetangganya di sini nggak pernah gitu-gitu. Tetangga kan saya bilang pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore. Kasus pembunuhan 4 bocah di Jagakarsa berawal dari dilaporkannya ayah korban atas kasus KDRT terhadap istrinya pada 2 Desember lalu. Pada hari Minggu 3 Desember, tetangga masih melihat para korban bermain di depan rumah. Pada tanggal 6 Desember, warga sekitar mulai curiga karena mencium bau tidak sedap di sekitar rumah korban. Sekitar pukul 14.50 siang, polisi dan warga masuk rumah. Menemukan 4 korban di dalam kamar dalam posisi berjejer di kasur. Polisi dan warga juga menemukan ayah korban yang diduga pelaku ditemukan di kamar mandi setelah melakukan percobaan bunuh diri. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban pertama anak perempuan berinisial VA berusia 6 tahun. Kemudian S, anak perempuan berusia 4 tahun. Yang ketiga, anak laki-laki berinisial AR yang usianya baru 3 tahun. Serta AS, anak laki-laki yang baru berusia 1 tahun. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan pesan bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all" yang diduga dituliskan ayah dari keempat anak yang meninggal. Polisi masih mendalami siapa yang menulis dan maksud dari tulisan itu. Ketua RT setempat menceritakan bagaimana keseharian perilaku keluarga. Suami istri itu jarang berinteraksi dengan tetangga dan Ketua RT mengakui keempat anaknya sering bermain di luar dan terakhir terlihat pada Minggu 3 Desember lalu. Namun naas, mereka ditemukan tewas Rabu kemarin. Anak nggak ada teriakan, nggak ada suara apa-apa. Nggak ada teriakan, nggak ada apa. Kalau ada teriakan, tetangga pada tahu. Nggak ada. Karena kalau bapaknya masih keluar, ditanya oleh tetangga sini, anak-anak kemana? Alasan bapaknya dititipin ke rumah temennya itu. Jadi udah orang-orang sini udah nggak mau tahu, artinya nggak mau tahu banyak. Anak-anak kan udah dititipin oleh temennya. Mulut keterangan bapaknya yang lapor, yang bilang begitu. Asupan gizi bagi ibu hamil dan anak menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Para pasangan calon di Pilpres 2024 punya gagasan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang mendapat sorotan dari masyarakat. Masalah stunting menjadi perhatian bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Berkali-kali, bahkan isu dan upaya pencegahan stunting dibahas capres-cawapres saat kampanye dan belusukan ke daerah-daerah. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menjelaskan untuk menangani stunting bagi anak bisa dilakukan sejak sebelum hamil. Anies juga menyinggung pemberian asam folat agar mencegah stunting bagi anak yang dikandungnya.
Terkait asam folat, Anies sempat merespon Gibran yang salah ucap menyebut tidak ditemukan di bengkel. Ini stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Masalah stunting atau TENKES menjadi perhatian khusus juga bagi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memaparkan program penanganan stunting di Ponpes Kota Tangerang, Banten. Gibran menyebut ibu hamil harus dilakukan pengecekan kadar asam folat untuk mencegah stunting. Mohon izin mempunyai masalah stunting. Jadi di masa remaja, jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Mengetahui sempat salah ucap terkait asam folat, Gibran pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Jadi sorotan ini, Mas. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun memiliki perhatian dalam penanganan stunting di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saudara. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam yang membahas soal pria berinisial P yang diduga membunuh 4 anaknya di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia ternyata sempat dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya sebelum ditemukan 4 anaknya meninggal. Apa yang bisa dianalisis dari kasus ini? Kami bahas bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang diduga adalah pelaku ini, Mas Reza, sempat dilaporkan ke KDRT oleh istrinya karena ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Apakah pelaporan kasus KDRT terhadap suami, kemudian ditemukan anaknya 4 meninggal dalam rumah, berkaitan satu sama lain dari kasus ini? Itu tentu saja harus dicari tahu oleh pihak kepolisian, diinvestigasi hingga tuntas. Tapi kalau dari sudut pandang keilmuan bahwa acap kali kita menganggap kasus KDRT itu tanda petik sudah menjadi kasus yang biasa, saking banyaknya. Alhasil kita mengabaikan adanya kemungkinan kondisi-kondisi khas, bahkan abnormalitas mental tertentu yang boleh jadi diidap oleh pelaku secara umum. Nah, ketika kondisi-kondisi khas macam itu katakanlah terlambat untuk diintervensi, semakin lama semakin buruk, maka saya khawatir bahwa terpicu oleh hal-hal tertentu akan kemudian bisa meledak menjadi perilaku agresif. Baik agresif terhadap diri sendiri, maaf dalam bentuk perilaku atau upaya bunuh diri, ataupun juga perilaku agresif kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Hitung-hitungan di atas kertas, pihak lain itu adalah pihak yang lemah. Nah, dari sudut pandang psikologi forensik, anak memang merupakan satu dari sejumlah kelompok manusia yang paling rentan menjadi korban mengalami viktimisasi. Apakah kemudian terkait juga dengan KDRT-nya? Tadi saya katakan, itu juga bagian yang harus diinvestigasi. Harus diinvestigasi, tapi apakah itu bisa menjadi motif dari kasus ini? Apalagi ditemukan juga tulisan, thanks Bunda, puas Bunda, thanks for all. Kalimat semacam itu ditambah lagi dengan informasi media yang saya simak, yaitu terkait dengan adanya kemungkinan cemburu di dalam hubungan Pak Sutri ini, membuat saya membayangkan bahwa keempat anak yang bernasib malang itu menjadi sasaran untuk 2 hal. Pertama, sasaran revenge, dalam pengertian adakah kemungkinan sang suami marah, ingin melampiaskan dendam kepada istrinya,
tapi kemudian tidak bisa melakukan itu secara langsung, maka anak kemudian menjadi sasaran. Revenge, anak menjadi sasaran untuk aksi balas dendam. Atau juga kemungkinan yang lain bahwa sang suami merasa kehilangan. Maka ini saatnya sang istri juga untuk merasakan perasaan kehilangan yang sama. Nah, ini juga merupakan variasi lain di mana anak kemudian terposisikan pada pihak yang lemah. Ketika objek atau sasaran utama perilaku agresif tidak bisa dijangkau oleh pelaku, maka pelaku akan mencari objek lainnya yang sayang beribu sayang. Dalam kasus ini objek pengganti itu adalah anak-anaknya sendiri. Oke, mereka pihak yang lemah dan kerap menjadi pelampiasan kalau ada masalah begitu ya, Mas Reza? Betul, karena memang anak secara umum memiliki kelemahan yang multidimensional. Secara fisik, katakanlah mustahil bagi anak untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap pihak yang akan menyakitinya. Secara psikis juga anak tidak menduga bahwa pihak yang akan menyakitinya ternyata adalah orang tuanya. Anak juga relatif gampang untuk dimanipulasi, gampang untuk diintimidasi. Demikian pula secara sosial, barangkali tidak sedikit dari kita yang akan menganggap anak-anak sekedar bermain-main saja ketika mencari pertolongan. Dengan kata lain, secara sosial anak pun mengalami kesulitan ketika mereka berada dalam situasi kritis dan ingin mencari bala bantuan. Nah, kelemahan multidimensional semacam itulah yang ada pada diri anak dan pada kasus ini ternyata dimanfaatkan tanda petik sedemikian rupa oleh orang tuanya untuk kemudian memangsa, memviktimisasi darah dagingnya sendiri. Bahkan anaknya masih sangat kecil, sangat muda ya, umur 1, umur 3, umur 4, kemudian ada umur 6 yang paling besar. Yang menjadi keprihatinan kita. Dan pada saat diminta keterangan soal KDRT, suami yang terduga pelaku itu sempat beralasan ia harus menjaga anak. Sampai akhirnya 4 anak itu ditemukan tewas. Ini apakah ada kesan polisi tidak langsung bergerak untuk menyelamatkan anak-anak itu karena laporannya adalah sebenarnya KDRT. Tidakkah kemudian ada tindakan antisipasi seharusnya dari polisi? Indonesia sudah punya undang-undang penghapusan KDRT sejak sekian tahun silam. Keberadaan lex spesialis atau hukum yang khusus ini mengirimkan pesan yang tegas bahwa otoritas penegakan hukum termasuk polisi memang juga harus bekerja dengan cara-cara yang khusus pula ketika menerima laporan terkait kasus KDRT. Nah, sekarang mari kita coba berhitung. Beberapa tahun lalu saya pernah mencoba membuat kalkulasi bahwa polisi kita ternyata memiliki kesanggupan untuk merespon laporan dalam waktu 16 menit. Kurang lebih. Sejak laporan masuk sampai kemudian petugas menjejakkan langkah pertamanya di TKP dibutuhkan waktu sekali lagi kurang lebih 16 menit. Kalau angka itu kita jadikan sebagai acuan untuk menakar responsivitas Polri, termasuk dalam penanganan kasus-kasus KDRT, ya kita bisa menarik simpulan. Apakah dalam kasus ini responsivitas yang ditunjukkan oleh kepolisian setempat sudah mendekati angka 16 menit atau ternyata jauh dari 16 menit? Berjam-jamkah atau mungkin berhari-harikah? Dengan kata lain, di samping kerja-kerja investigasi untuk mengungkap kasus ini, sesungguhnya penting bagi pihak Polri sendiri untuk melakukan evaluasi internal terkait sekali lagi tentang seberapa khusus, seberapa sanggup, seberapa mampu personil kita, personil Polri kita menangani kasus-kasus KDRT. Oke. Jadi apakah ketika sampai akhirnya 4 anak ini menjadi korban, padahal ayahnya sudah dilaporkan dalam KDRT, ada kelalaian atau ada apa ini, Mas Reza, yang bisa Anda analisa? Ya, memang menjadi ironis ya, bahwa adakah kemungkinan responsivitas yang tidak begitu ideal itu tanda petik turut berkontribusi bagi peristiwa sebutlah viktimisasi terhadap anak. Sekiranya responsivitas itu tinggi, baik itu yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sekitar, barangkali kita tidak akan, mudah-mudahan ya, tidak akan lagi mendengar atau menyaksikan peristiwa yang amat sangat menyedihkan seperti yang menjadi topik perbincangan kita ini. Jadi kata kuncinya adalah responsivitas alias kepedulian, kecepatan menanggapi situasi kritis, baik oleh pihak kepolisian terutama dan juga oleh masyarakat secara umum. Oke, terakhir untuk Mas Reza, ini kan diduga ada upaya bunuh diri oleh terduga pelaku yaitu ayah dari 4 korban ini. Apakah ini memang biasanya seperti itu exit strateginya atau bagaimana analisa Anda? Saya sungguh-sungguh khawatir, tanpa maksud saya untuk mendramatisasi situasi, bahwa rangkaian peristiwa bunuh diri semacam ini yang dilakukan dalam lingkup keluarga semacam ini, adakah kemungkinan sudah menjadi sebuah epidemi alias wabah bunuh diri.
Istilah semacam ini sesungguhnya diperkenalkan WHO sekian tahun silam ketika menyadari bahwa misalnya pasca COVID-19 kita tidak sungguh-sungguh punya kesanggupan untuk memulihkan kondisi mental kita seperti pada masa pra-pandemi. Adakah kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa tragis yang kita saksikan pada waktu-waktu belakangan ini merupakan cermin dari agenda pembenahan mental yang ternyata tidak terselesaikan semasa wabah COVID-19 dulu? Atau yang menghindari hukuman, karena telah sadar melakukan hal yang sekeji itu? Ya mungkin saja bahwa pelaku berusaha untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, entah itu dia mencoba menghabisi dirinya sendiri, atau mencoba membangun narasi bahwa dia punya gangguan mental tertentu, atau membuat dirinya menjadi cacat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk diperiksa. Itu adalah modus-modus yang mungkin saja dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana. Baik, masih terus berproses di pihak kepolisian soal kematian 4 orang anak di rumah mereka di Jakarta Selatan, dan juga pelakunya adalah ayah mereka sendiri. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril atas analisisnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, KPU akhirnya mengumumkan format debat Capres dan Cawapres, terpisah tapi saling mendampingi. Bisakah memenuhi harapan publik? Selengkapnya akan kami bahas usai jeda. Mie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Sonia Pan membuka mata dan menyerap inspirasi dari Mitsi Wanma, pemilik tempat wisata sekaligus distributor produk-produk UMKM khas Papua, Rumah Etnik Papua, yang juga salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3. Meramu keindahan Timur Indonesia, Sabtu 9 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Debat perdana Pilpres 2024 akan dimulai Selasa 12 Desember mendatang. Tapi pro dan kontra muncul seiring keputusan sementara KPU yang menyebut tidak ada debat khusus calon wakil presiden. Menanggapi polemik ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut
debat khusus Cawapres seharusnya tetap diadakan agar publik bisa menilai kualitas dari setiap Cawapres. Publik bereaksi atas putusan sementara KPU atas format debat baru yang tidak menyertakan debat khusus calon wakil presiden. Tak seperti pada pemilu 2014 dan 2019, pada pemilu 2024 mendatang, debat akan diadakan 5 kali, terdiri dari 3 debat antar capres dan 2 kali debat cawapres. Namun, pelaksanaan debat akan dihadiri secara bersamaan oleh capres dan cawapres. Tidak adanya debat khusus cawapres memantik polemik di publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal format debat terbaru Pilpres 2024. Menurut Wapres, debat khusus cawapres seharusnya tetap diadakan. Ma'ruf membandingkan dengan pengalamannya di 2019 saat ia menjalani debat tanpa didampingi calon presiden. Seharusnya, cawapres tetap diberikan porsi khusus saat debat agar publik bisa menilai kualitas dari cawapres terkait isu dan tantangan yang akan dihadapi saat menjabat nanti. Ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu. Artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak, paham nggak, gitu kan, apa yang akan dihadapi itu. Itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Tidak adanya format debat khusus cawapres juga ditanggapi oleh cawapres masing-masing koalisi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang tidak adanya debat khusus cawapres jadi kewenangan KPU. Kendati demikian, Muhaimin menegaskan dirinya siap mengikuti debat dengan format apapun jika KPU menyelenggarakannya. Kita ikuti aja, kita hormati keputusan KPU, saya ikut aja. KPU mana baiknya kita ikut. Soal yang menguntungkan ya setiap saat dimanapun peluang harus dimanfaatkan oleh siapapun. Sementara, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, enggan berkomentar banyak soal perubahan format debat Pilpres. Sebagai calon wakil presiden, Gibran menyatakan akan ikut keputusan KPU. Misalnya formatnya debat yang lama seperti tahun 2019. Ngikut aja, saya ngikut ya. Artinya sebenarnya Mas Saleh juga berani nggih misalnya debatnya aturannya saya ngikut aja nggih. Hal serupa juga disampaikan Mahfud MD ketika ditanya soal kesiapan debat. Mahfud menyerahkan mekanisme sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum. Mahfud MD memastikan siap mengikuti debat Pilpres mendatang meski ada perubahan format yang dilakukan KPU. Tidak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba menggoreng martabak, setuju aja biar. Debat pertama akan berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023. Sementara siang ini, KPU dijadwalkan mengundang perwakilan 3 pasangan calon untuk membahas kembali format debat Pilpres 2024. Walau membuka kesempatan untuk masukan format debat, namun Komisi Pemilihan Umum memastikan keputusan akhir format debat berada sepenuhnya di tangan KPU. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara KPU, maksud kami Ketua KPU RI Hasyim Asyari membantah melindungi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait format debat Cawapres. Bahkan terbaru KPU memutuskan debat berlangsung sebanyak 5 kali, 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Kepikiran aja enggak. Kita supaya orang clear, itu nggak usah ditambah-tambahin. Orang tuh hanya ingin dengar intinya, di podium betul, itu yang debatnya bicara, siapa. Iya, kalau saya katakan debat capres ya kesempatan bicara capres. Ya. Debat kedua cawapres yang bicara cawapres. Debat ketiga jatahnya capres yang bicara capres. Yang debat antar capres. Yang keempat debat cawapres yang bicara antar cawapres. Terakhir debat jatahnya capres yang bicara juga capres.
Jangan lewatkan wawancara Rosi bersama Ketua KPU malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Dan saudara, bagaimana format debat yang sudah disusun KPU bisa memenuhi harapan publik? Kami bahas bersama Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat petang, Mas Umam. Selamat petang, Mbak. Baik, KPU